Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mempelajari bersama makna dari surat Yusuf ayat 1 sampai 3. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Ra, Tilka ayatul kitabil mubin, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab yang jelas. Sungguh kami telah menurunkan kitab ini berupa bacaan dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Kami menceritakan untukmu kisah terbaik dengan mewahyukan kepadamu Quran ini. Meskipun sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang tidak mengetahuinya. Ini adalah terjemahan dari 3 ayat dari awal surat Yusuf ini. Dan selanjutnya kita akan menggali bersama kandungan 3 ayat yang agung ini, juga mentadaburi maknanya. Alif Lam Ra. Ini adalah huruf-huruf yang terputus, yang dengannya surat Yusuf dimulai. Alif dibaca tanpa mad, Lam dibaca 6 harakat, karena dia termasuk contoh dari al-maddul lazim al-harfi. Maka harus dibaca 6 harakat. Mad lazim berupa huruf. Ra dibaca 2 harakat karena dia adalah termasuk al-mad at-tabi'i al-harfi. Mad tabi'i berupa huruf. Dan ra ini dibacanya tanpa hamzah di belakangnya. Jadi alif lam ra. Pendek ya, tanpa ada hamzah mati di belakangnya. Ini cara membaca awal surat Yusuf ini. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui arti dari huruf-huruf yang terputus ini. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan huruf-huruf yang terputus ini adalah penjelasan akan mukjizat Al-Qur'an dan keagungannya. Dan bahwasanya orang-orang tidak akan mampu mendatangkan ayat-ayat semacam ini atau surat-surat seperti yang ada dalam Al-Quran, meskipun hanya berupa huruf-huruf yang sudah biasa mereka pakai sehari-hari. Mereka tidak akan bisa. Dan karenanya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya huruf-huruf yang terputus ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dalam semua surat Al-Quran, tapi dalam surat-surat yang membahas tentang mukjizat dan keagungan Al-Quran. Misalnya di surat Yusuf ini, setelah Alif Lam Ra, ada Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat dari kitab yang jelas. Ada pengagungan Al-Quran, ada penjelasan tentang mukjizat dan keagungan Al-Quran. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Juga misalnya dalam surat Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf.
demi Al-Quran yang agung. Jadi ayat-ayat ini disebutkan dalam surat-surat yang membicarakan tentang keagungan dan mukjizat Al-Quran. Dan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya pendapat ini yang dipilih oleh banyak muhaqqiqin seperti Ibnu Taimiyah, Al-Mizzi, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir sendiri. Dan iya, huruf-huruf yang disebutkan itu kadang-kadang satu huruf seperti qaf, ya, kadang-kadang dua huruf seperti hamim, kadang-kadang tiga huruf seperti alif lam mim, kadang-kadang empat huruf seperti alif lam mim shad, dan kadang-kadang lima huruf seperti kaf ha ya ain shad. Karena kata-kata dalam bahasa Arab yang asli itu terdiri dari huruf-huruf ini. Kadang-kadang satu huruf, kadang-kadang dua huruf, kadang-kadang tiga huruf, kadang-kadang empat, kadang-kadang lima. Dan tidak ada yang lebih dari lima huruf aslinya. Karenanya ini adalah huruf-huruf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat Yusuf, dan artinya yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian kita berpindah ke yang selanjutnya, tilka ayatul kitabil mubin. Redaksinya itu. Tapi yang dimaksud adalah ini, ya, ini. Karena dalam bahasa Arab ismul isyarah atau kata penunjuk ini, ya, biasa saling dipakai. Makna keduanya dekat dan orang Arab biasa untuk memakai sebagiannya untuk makna yang lain. Maka para ahli tafsir, arti tilka di sini adalah hadhihi. Ini adalah ayat-ayat dari kitab yang jelas. Ini adalah ayat-ayat dari Al-Quran yang jelas. Yang jelas yaitu yang menjelaskan hak dari yang batil. Dan juga jelas, gamblang, menjelaskan perkara-perkara yang butuh untuk diberikan penjelasan. Ini makna dari tilka ayatul kitabil mubin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sungguh kami telah turunkan kitab ini dalam bentuk Quran, yaitu bacaan dalam bahasa Arab, agar kalian memahaminya. Al-Quran dipilih untuk menjadi bahasa Al-Quran karena dia adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling luas, bahasa yang paling jelas dan paling mampu untuk mengungkapkan makna yang kita inginkan. Dia membedakan antara dua makna yang berdekatan. Dibedakan katanya, meskipun barangkali dalam bahasa lain dua makna itu disebut dengan kata yang sama. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas. Orang bisa saja mengatakan saya menguasai bahasa A, B, C, D. Tapi bahasa Arab terlalu luas untuk diklaim dikuasai. Dan para santri yang sudah belajar puluhan tahun, belasan tahun, kadang-kadang masih membutuhkan kamus untuk memahami beberapa katanya. Bahkan orang Arab pun masih seperti itu, saking luasnya bahasa ini. Juga dia adalah bahasa yang paling bisa untuk menjelaskan dan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita, makna yang kita inginkan. Untuk mendekatkan hal ini, misalnya kata-kata khauf dan khasyah, ya, dalam bahasa Arab dibedakan. Khauf artinya adalah rasa takut, dan ini lebih umum. Tapi rasa takut yang didasari ilmu yang dalam, seperti rasa takutnya para ulama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalamnya pengenalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai khasyah. Makanya Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguh
hanya para ulama yang khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala di antara para hamba-hambanya. Sedangkan khauf adalah arti yang lebih umum. Ini sekedar contoh saja bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas dan juga yang paling bisa untuk mengungkapkan makna yang ada dalam hati kita yang ingin kita ungkapkan. Dan dengan demikian, Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Diturunkan dengan bahasa yang paling mulia. Kepada Rasul paling mulia. Dengan duta malaikat yang paling mulia pula. Diturunkan di tanah yang paling mulia. Dan awal turunnya juga dilakukan pada bulan yang paling mulia. Maka Al-Quran sempurna dengan semua sisi ini. Karena seorang muslim harus mengagungkan Al-Quran dan menganggapnya cukup tanpa kita butuh dengan kitab-kitab yang lain yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahumullahu taala dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu saat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau membawa sebuah kitab yang beliau dapatkan dari sebagian ahlul kitab. Maka beliau datang dan membacanya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab?" Wahai putra Khattab, apakah kita bingung dengan agama kita? Apakah kita bimbang dengan agama kita sehingga kita tidak memahami agama ini kecuali setelah kita belajar kitab lain? Demi Allah, aku telah membawa agama ini dengan jelas dan murni. Wallahi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Demi Allah, sungguh aku telah membawanya kepada kalian, yaitu membawa agama ini dengan jelas dan murni. Jangan kalian bertanya kepada mereka tentang sesuatu, kemudian mereka menjawabnya untuk kalian dengan kebenaran, kemudian kalian mendustakannya. Atau kalian bertanya kepada mereka, kemudian mereka menjawabnya dengan kebatilan, kemudian kalian mempercayai kebatilan itu. Kemudian beliau akhiri perkataan beliau ini dengan sebuah perkataan yang agung, "Walladzi nafsi biyadihi, law anna Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam hidup, maka beliau tidak bisa menghindar dari mengikuti agamaku ini. Artinya, wahai Umar bin Khattab, Nabi Musa alaihissalam kalau seandainya beliau hidup pada zaman ini, pada zaman Nabi Muhammad SAW, maka beliau harus ikut agama Nabi Muhammad SAW karena agama beliau menghapuskan seluruh agama sebelum agama Islam. Dan kitab beliau menghapuskan semua kitab sebelum Islam. Maka kalau demikian, bagaimana engkau mencari petunjuk? Bagaimana engkau mengejar faedah dari kaumnya Nabi Musa sementara aku masih ada, wahai Umar bin Khattab? Ya, di sini Nabi Muhammad SAW mengingkari Umar bin Khattab yang mencari faedah atau menimba ilmu dari kitab sebagian ahli kitab yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran adalah kitab yang sempurna, dan kitab Al-Quran ini diturunkan dalam bentuk Quran, yaitu bacaan Arabi, ya, dalam bahasa Arab, dengan tujuan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum ta'qilun, agar kalian memahami maknanya. Ini adalah salah satu maksud dari diturunkannya Al-Quran.
Selain tentunya agar diamalkan. Maka di antara hal yang penting untuk kita perhatikan saat kita membaca Al-Quran adalah berusaha memahami ayat-ayat ini, karena untuk itulah Al-Quran diturunkan. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya interaksi dengan Al-Quran itu ada beberapa tingkat. Persisnya 3 tingkat. Yang pertama adalah mengamalkannya. Yang kedua adalah mentadaburi dan memahaminya. Yang ketiga adalah membacanya. Jadi tujuan yang paling utama adalah yang paling tinggi, yaitu mengamalkan Al-Quran. Ini yang paling penting. Kemudian di level nomor 2, di tengah-tengah ada memahami dan mentadaburi Al-Quran. Dan yang paling akhir adalah membaca Al-Quran. Dengan inilah kita menafsirkan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala yang mengatakan, unzilal Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadhan nasu tilawatahu amalan. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Kemudian orang-orang menjadikan tilawah sebagai amalannya. Beliau tidak sedang mengingkari tilawah Al-Quran, karena baca Al-Quran juga bagus. Itu adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau mengingkari orang-orang yang terlalu menyibukkan diri dengan bacaan, tapi lupa dengan amalan. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang banyak tadabbur dan sedikit tilawah itu lebih baik daripada mereka yang banyak tilawah tapi sedikit tadabbur. Demikian juga orang yang banyak beramal tapi sedikit tilawah dan tadabbur, maka itu lebih baik daripada mereka yang banyak tilawah atau banyak tadabbur, banyak memahami Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Kenapa? Karena mengamalkan Al-Quran berada di level paling tinggi, di tingkat paling tinggi dari interaksi kita dengan Al-Quran. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Kami menceritakan kepadamu wahai Rasulullah kisah terbaik. Yang dimaksudkan adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam beserta ayahanda beliau, saudara-saudara beliau, ya, keluarga beliau. Kisah beliau ketika di Mesir bersama raja dan permaisurunya sampai akhir kisah. Dan disebut sebagai ahsanul qasas, kisah yang terbaik. Karena beberapa hal, ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah karena kisah ini memiliki hikmah yang luar biasa yang tidak ada pada kisah-kisah yang lain. Karenanya di akhir surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab." Ada ibrah, ada pelajaran pada kisah mereka ini bagi orang-orang yang berakal. Dan menurut pendapat yang lain disebut sebagai ahsanul qasas, sebagai kisah yang terbaik karena akhirnya semuanya happy ending. Jadi semua tokoh yang disebutkan dalam surat Yusuf ini mengalami happy ending. Nabi Yusuf sendiri, ayahanda beliau, keluarga beliau, termasuk raja dan permaisuri yang akhirnya masuk Islam dan menjalani Islam dengan baik. Ini beberapa pendapat para ulama yang menjelaskan kenapa kisah Nabi Yusuf dan surat Yusuf ini disebut sebagai ahsanul qasas. Dan tentang sebab turunnya ayat ini, Al-Hakim menyebutkan dalam Mustadrak dengan sanad yang beliau sebut di atas syarat, sesuai dengan syarat Syaikhain, syarat Sahihain, tapi Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya dalam Sahihain. Beliau meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatala alaihim zamanan, maka beliau membacakan Al-Qur'an ini kepada umat beliau untuk waktu yang cukup lama. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau qasasta alaina." Wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau menceritakan kisah kepada kami. Dan sangat manusiawi, kita semuanya senang dengan kisah.
kita semuanya ingin hal-hal yang lebih ringan. Kadang-kadang membaca hukum-hukum, membaca permasalahan akidah, kadang-kadang terasa berat untuk kita. Maka kita butuh sesuatu yang lebih ringan, berupa kisah orang-orang terdahulu yang bisa diambil pelajarannya. Maka ini yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, coba kalau sekali-kali engkau menyampaikan kepada kami kisah. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami menceritakan untuk wahai Rasulullah kisah terbaik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, meskipun sebelum ini engkau termasuk orang-orang yang ghafil. Ghafil di sini artinya bukan lalai, tapi artinya yang dimaksud adalah bahwasanya sebelum ini engkau termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi Al-Qur'an ini tidak engkau kenal. Baru setelah kami turunkan engkau mengenalnya wahai Rasulullah. Ini makna dari wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ya. Ini adalah makna dari 3 ayat pertama surat Al-Baqarah. Ini adalah makna dari 3 ayat pertama dari surat Yusuf. Dan ada sebuah ayat yang lain yang perlu kita sebut juga karena punya hubungan erat dengan 3 ayat yang pertama ini, yaitu sebuah ayat di akhir surat Yusuf, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Pada kisah mereka ini terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka haditha yuftara. Al-Quran ini bukan sebuah perkataan yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tapi dia adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa tafsila kulli syai', dan dia menjelaskan segala sesuatu. Wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun, dan dia juga adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman dan memiliki akal ini disebutkan secara khusus dalam ayat ini karena mereka adalah orang-orang yang mengambil manfaat dari kisah ini tanpa yang lain. Mereka adalah orang-orang yang mengambil manfaat, mengambil faedah dari kisah ini tanpa yang lain. Artinya tidak semua orang berhasil mengambil kisah tidak semua orang berhasil mengambil pelajaran dan ibrah dari kisah terbaik ini. Hanya orang-orang yang berakal dan beriman yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil faedah, mengambil ibrah dari kisah terbaik dalam Al-Qur'an ini. Para pemirsa sekalian, dari apa yang sudah kami sampaikan tadi, kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah penjelasan tentang mukjizat Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an disebutkan sebagai kitab yang jelas, diturunkan dalam bahasa terbaik yaitu bahasa Arab, dan dia mengandung huruf-huruf terputus yang tidak bisa ditiru oleh semua umat manusia. Yang kedua, karena kesempurnaan Al-Qur'an ini, maka hendaknya kita merasakan cukup dengannya, tidak perlu mencari yang lain. Dan kewajiban kita adalah menggali apa yang ada dalam Al-Qur'an ini. Itu sudah cukup dan sudah mencukupi semua kebutuhan kita insyaallah. Ditambah dengan apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, penjelasan bahwasanya di antara tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk dipahami. Karena kita umat Islam harus memahami hal ini untuk kemudian menjadikannya sebagai motivasi untuk mendalami Al-Qur'an, memahami makna-maknanya. Dan nasihat saya kepada diri saya pribadi dan juga umat Islam semuanya,
untuk berusaha tidak hanya khatam membaca atau khatam menghafal. Yang dua hal ini sudah sering dan banyak. Tapi barangkali yang lebih sulit adalah khatam memahami. Jadi jangan hanya membuat program khatam membaca, tapi mari kita juga membuat program khatam dalam memahami kandungan Al-Quran. Yang keempat, kebutuhan jiwa kita akan kisah-kisah yang baik. Para sahabat Nabi Muhammad SAW kadang-kadang bosan, kadang-kadang mengharapkan sesuatu yang lebih ringan untuk dibaca. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka kisah terbaik. Karena ada pelajaran yang bisa dipetik dari kisah-kisah yang ringan dan mudah kita baca. Yang kelima, bahwasanya surat Yusuf dan kisah yang terkandung di dalamnya disebut sebagai ahsanul qasas, yaitu kisah terbaik. Dan sebagian ulama menyebutkan sebabnya adalah karena dia mengandung hikmah dan pelajaran yang tidak ada pada kisah-kisah yang lain. Atau sebagian ulama menyebut sebabnya adalah karena kisah ini memiliki akhir yang indah, yaitu happy ending untuk semua tokoh yang disebutkan di dalamnya. Yang keenam, bahwasanya tidak semua orang bisa mengambil pelajaran dari kisah terbaik ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian hambanya saja untuk bisa mendapatkan faedah dan manfaat dari kisah-kisah terbaik dan juga dari Al-Quran secara umum. Kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita dan menjadikan kita, memberikan taufik kita untuk bisa mengambil pelajaran dari kisah terbaik yang ada dalam surat Yusuf alaihissalam, dan juga untuk bisa mendalami dan memahami Al-Quran secara lengkap dan total. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.